Selamat siang anak-anak. Kabarnya? Siang Ibu. Kita siang ini belajar matematika lagi ya. Mungkin sebelum kita mulai kelasnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Hadir Bu. Tiara, Hadir Ibu. Eisa, Hadir Ibu. Rizky, Sakit Bu. Ibu nggak hadir. Oke, berarti Rizky yang nggak hadir. Oh iya, sebelumnya udah dibagiin kelompok ya. Tiara sama Rizky, Ristiana sama Keisha kan. Berhubung Rizky-nya nggak masuk, jadi Tiara dimasukin aja ke kelompok Ristiana sama Keisha. Berarti ngerjainnya nanti bareng-bareng. Oke, Baik Ibu. kita lanjut. Nah, ada yang tahu kita bakal belajar tentang apa hari ini? Belum tahu Ibu. Belum ya? Oke. Ibu Nggak tahu. ya, kita mulai ya. Ibu bakal share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Nah, di sini pada siang hari ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, ada yang tahu apa itu relasi dulu? Ada yang tahu? Belum. Oke. Nggak tahu Ibu. Oke, kita mulai ya. Mungkin dari ilustrasi terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat ilustrasi bahwa Cecep sedang berulang tahun yang ke-15. Ia mengajak teman-temannya, Aris, Bari, Vira, Darlah, pergi ke rumah makan Matein. Perhatikan menu yaitu soto, rawon, nasi goreng, sate, dan sop. Dari menu tersebut ternyata masing-masing anak tidak sama menu favoritnya. Yang pertama, Aris suka rawon dan sup, tetapi kali ini ia memesan rawon. Bari memesan gulai walaupun sebenarnya ia suka soto, rawon, dan gulai. Cecep suka sate dan nasi goreng, namun makanan yang dipesannya adalah sate. Vira memesan sate karena ia memang hanya suka sate. Dan Dalla anak baru jadi belum ada yang disukai tetapi ia pesan nasi goreng. Nah, dari ilustrasi yang udah Ibu baca tadi, bisa kita kelompokkan nih dari himpunan anak dan himpunan makanannya. Nah, ada yang bisa nyebutin himpunan anaknya siapa aja? Aku mau nyoba Bu. Ya, boleh Risti. Untuk himpunan anak ada Cecep, Aris, Bari, Vira, dan Darla. Ya, benar. Kemudian untuk himpunan makanannya, ada yang bisa menyebutkan? Siapa yang mau? Kaisa Ibu. Ya, boleh Kaisa. Siapa, apa aja? Ada soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Ya, berarti dari ilustrasi ini dapat kita kelompokkan jadi himpunan A dan himpunan B-nya. Himpunan A, himpunan anak, dan himpunan B-nya himpunan makanan. Kemudian
Kita lanjutkan, jadi peristiwa di atas dapat membuat relasi antara dua himpunan, yaitu himpunan A yang beranggotakan tadi Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Kemudian himpunan makanannya soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop yang disediakan di rumah makan Matein. Kemudian, dari dua himpunan ini, aturan hubungannya yang dapat kita ambil apa aja? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Makanan kesukaannya bukan, Bu? Ya, benar, makanan kesukaan. Ada lagi nggak selain makanan kesukaan? Makanan yang dipesannya? Ya, benar. Ada lagi selain makanan kesukaan, makanan pesanan? Nggak ada, oke. Berarti dari dua himpunan tersebut, aturan hubungannya adalah makanan kesukaan dan makanan pesanannya. Jadi, relasi dengan aturan makanan kesukaan dapat ditulis bahwa seperti ini, bahwa Aris rawon, Aris sop, Bari soto, Bari rawon, Bari gulai, Cecep sate, Cecep nasi goreng, dan Vira sate. Kemudian untuk relasi dengan aturan makanan pesanannya. Aris memesan rawon, Bari memesan gulai, Cecep memesan sate, Darla memesan nasi goreng, dan Vira memesan sate. Dari ilustrasi tersebut dapat kita jelaskan, yaitu pengertian relasi adalah aturan hubungan antara anggota himpunan asal ke anggota himpunan yang lainnya. Perlu ditekankan bahwa hubungan relasi merupakan hubungan. Dengan catatan, tanda panah yang sebelumnya digunakan untuk mewakili artinya. Misal, Aris sop, berarti Aris makanan kesukaannya adalah sop. Oke, sebelumnya dari yang ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ibu Risti mau nanya. Ya, boleh. Bu, berarti itu hubungannya itu bisa lebih dari satu ya, Bu? Ya, bisa lebih dari satu. Kayak sebelumnya, kita balik ya. Sebelumnya kayak ini. Hubungannya kan jadi ada makanan kesukaan dan makanan pesanan, bisa lebih dari satu. Tapi dengan dibedakan gitu. Dibedakan, satu makanan kesukaan dan satu makanan pesanan. Jadi boleh lebih dari satu tapi dipisahkan, tidak boleh digabung, jadi tidak membingungkan gitu. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kemudian dari relasi terdapat himpunan pasangan berurutan. Langkah pertama untuk mencari himpunan pasangan berurutan. Langkah pertamanya adalah himpunan anak kita nyatakan sebagai himpunan A, dan himpunan makanan yang disediakan oleh rumah makan Matein kita nyatakan sebagai himpunan B. Jadi himpunan makanan tadi kita ganti menjadi himpunan A, dan himpunan makanan kita ganti sebagai himpunan B. Jadi dapat ditulis bahwa himpunan A beranggotakan Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Untuk himpunan B, soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Kemudian langkah kedua dari menentukan himpunan pasangan berurutan. Anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan relasi makanan kesukaannya. Kita pilih salah satu, kita pilih dulu makanan kesukaannya dalam bentuk X, Y. Dengan X anggota dari A dan Y anggota dari B. Dapat kita simpulkan himpunan pasangan berurutan yaitu adalah himpunan yang anggotanya semua pasangan berurutan X dan Y dinamakan himpunan pasangan berurutan. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Aris dengan rawon, Aris dengan sop, Bari soto, Bari rawon,
Bari gulai, Cecep dan sate, Cecep nasi goreng, dan Vira dan sate. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, dari ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita diagram panah. Diagram panah, gambar di samping menunjukkan cara menyatakan dengan diagram panah. Kemudian kita akan menjelaskan diagram panah. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa di gambar di samping menunjukkan bentuk cara menyatakan dengan diagram panah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dua lingkaran yang seperti pada gambar ini ya, bisa kita lihat dua lingkaran atau dua elips, atau bisa kita ganti juga dengan persegi panjang. Nah, kemudian X merupakan anggota dari A, diletakkan pada lingkaran A, dan Y anggota dari B diletakkan pada lingkaran B. Kemudian X dan Y dihubungkan dengan panah dengan arah panah menunjukkan arah relasi. Sehingga anak panah tersebut mewakili aturan relasi tersebut. Nah, mungkin kalau kita pada contoh bisa kita lihat seperti ini contohnya. Dengan demikian, langkah membuat diagram panah dari contoh yang sebelumnya kita pakai, yaitu makanan kesukaan, dari himpunan A ke himpunan B, atau ditulis A ke B adalah, yang pertama kita buat dulu elipsnya atau dua lingkarannya dengan lingkaran A dan lingkaran B. Kemudian kita isi anggota dari lingkaran A, yaitu Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira. Kemudian lingkaran B dengan kita isi dengan soto, rawon, gulai, sate, sop, dan nasi goreng. Nah, dari sudah kita masukkan anggotanya, kemudian kita isi dengan panah. Seperti ini. Nah, tadi makanan kesukaan. Aris menyukai rawon, kemudian Aris menyukai sop, kemudian Bari menyukai soto, Bari menyukai rawon, dan Bari menyukai gulai. Selanjutnya Cecep menyukai sate, Cecep menyukai nasi goreng. Darla belum mempunyai makanan kesukaannya, jadi tidak bisa dihubungkan. Kemudian Vira menyukai sate. Nah, sehingga dari diagram panahnya kita dapat bahwa bentuknya seperti pada gambar yang ketiga. Tuh. Dari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, Tiara ingin bertanya. Ya, boleh Tiara. Ini Bu, tadi ini mau bertanya, jika posisi gambar yang ini himpunan B itu diubah ke jadi A dan A ke B, itu tuh gimana Ibu? Posisinya ya boleh atau enggak? Posisinya ya? Ya, jadi himpunan B dulu, baru himpunan A Bu, gimana? Ya, boleh dipindahkan, tapi asal panahnya harus tetap mengikuti gitu. Jadi walaupun B-nya di sini dan A-nya dipindah ke sebelah sini, panahnya berarti harus membalik gitu. Jadi penempatannya harus sama. Jadi kayak bahwa Aris tetap menyukai rawon seperti itu. Tapi penempatan seperti itu jarang digunakan. Biasanya selalu digunakan A dan B-nya seperti ini. Seperti itu. Ada lagi yang baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ya. Kita lanjut ke diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius diperlukan dua salib sumbu, yaitu sumbu mendatar horizontal dan sumbu tegak vertikal yang berpotong tegak lurus. Nah, seperti pada gambar bisa kita lihat bahwa sumbu tegaknya yaitu sumbu Y dan sumbu mendatarnya yaitu sumbu X.
Nah, tegak atau vertikal, mendatar atau horizontal. Kemudian X merupakan anggota dari A diletakkan pada sumbu mendatar. Di sini bisa kita lihat. Dan Y anggota dari B diletakkan pada sumbu tegak atau sumbu horizontal. Kemudian untuk pemasangan X ke Y ditandai dengan sebuah noktah yang di koordinatnya ditulis sebagai pasangan berurutan X, Y. Nah, bisa kita lihat pada titik ini X, Y. Mungkin kita masuk ke contoh soal ya biar bisa dipahami. Nah, sebagai contohnya, pada diagram panah berikut ini, maka diagram kartesiusnya dapat dilihat seperti pada gambar bawah. Nah, diagram panah seperti ini, baja ke padat, raksa ke cair, oli ke cair, nikel ke padat, dan oksigen ke gas. Nah, dari diagram panah ini kita ubah ke diagram kartesius. Seperti pada yang tata cara pengerjaannya tadi, bahwa anggota dari X yang merupakan anggota dari A diletakkan di sumbu mendatar dan anggota dari B diletakkan pada sumbu horizontal atau sumbu tegak. Nah, kita masukkan bahwa anggota dari A, baja, raksa, oli, nikel, dan oksigen. Kemudian yang B-nya padat, gas, dan cair. Nah, kemudian kita masukkan hubungannya baja dan padat. Baja kita tarik titik-titik dan padat kita buat sebuah titik. Kemudian sama dengan raksa dengan cair, oli dengan cair, kemudian nikel dan padat, oksigen dan gas seperti pada gambar. Nah, dari yang ini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ya. Mungkin kita langsung pengerjaan pada lembar kerja. Bentar, kita share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal. Jadi, mengerjakan sama-sama ya. Nanti Ibu akan beri waktu untuk kalian mengerjakan. Nanti kita kerjakan sama-sama. Mungkin untuk nomor 1, gimana? 5 menit cukup untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Cukup, Ibu. Oke, kita tunggu ya 5 menit. Silakan dikerjakan. Gimana? Ada yang udah ada jawabannya, udah yang bisa? Raisa udah, Bu. Oke, Gaisa boleh. Gimana? Boleh mau bacain soalnya dulu ya, baru dijawab. Dibacain soalnya, Bu. Iya, dibacain dulu. Perhatikan ilustrasi berikut. Di kelas 8 terdapat sebuah kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ani, Adi, Ina, dan Iman. Ani mempunyai seorang adik yang bernama Budi. Adi mempunyai 2 orang adik bernama Surya dan Hani. Ina mempunyai adik bernama Dedi, sedangkan Santi adik dari Iman. Misal himpunan A menyatakan himpunan kakak dan B menyatakan himpunan adik. Himpunan A mempunyai anggota Ani, Adi, Ina, dan Iman, dan dapat dituliskan dengan A sama dengan kurung buka Ani, sama Adi, Ina, nah, sama Iman.
Oke. Terus Sedangkan himpunan B menyatakan himpunan adik dan dapat ditulis dengan B Budi, di Hani, Surya, Surya, Dedi, Dedi, sama Santi. di mana? Yang lain? Apakah sama jawabannya atau berbeda? Sama, Bu. Sama, oke, benar ya. Berarti jawaban Kesa benar bahwa himpunan A itu mempunyai anggota Ani, Adi, Ina, dan Iman. Bisa ditulis A sama dengan Ani, Adi, Ina, dan Iman. Sedangkan himpunan B yang menyatakan himpunan adik dapat ditulis dengan B sama dengan Budi, Hani, Surya, Dedi, dan Santi. Nah, di sini jangan sampai keliru ya. Karena di sini Santi sebagai adik dari Iman. Karena sebelumnya juga disebutkan bahwa kakaknya dulu yang disebutkan, baru adiknya. Jadi di sini disebutkan adiknya dulu, baru kakaknya. Jadi hati-hati ya. Kemudian untuk nomor 2. Nah, boleh dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu mungkin 3 menit cukup. Atau 5 menit, 3 menit atau 5 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke. Silakan dikerjakan ya. Ibu Risti mau nyoba. Oke, boleh Risti. Boleh dibacain dulu ya soalnya. Nomor 2, diketahui himpunan A pulang. Anggota himpunan A enaknya. Nomor 2, diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3. B, 1, 2, 3, 4. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah kurang dari. Buatlah diagram panah untuk relasi tersebut. Nah, yang A itu, yang di bawahnya itu 2, di bawahnya 1, 2. Ini Itu yang di bawahnya 2, 3. 3. Kemudian ini berapa? Yang B-nya itu 2. Nah, kemudian untuk buat diagram panahnya gimana? Itu kurang dari 2. Ya, jadi panahnya 1 ke 2. Kemudian Itu 1 ke 3 ya sama udah. 1 ke 4. Terus Selanjutnya yang himpunan yang nomor yang 2-nya itu 2 ke 3, 3, 2 ke 4. 2 ke 4. Kemudian Untuk yang 2 itu 3 ke 4. 3 ke 4. Ada lagi? Udah. Udah, oke. Yang lain gimana jawabannya? Berbeda atau sama? Sama Ibu. Sama. Tiara gimana? Sama atau berbeda? Sama, Ibu. Oke, berarti jawaban Listi udah benar ya. Jadi ini dengan hubungan relasinya kurang dari. Jadi 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4. Yang keduanya 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, dan 3 kurang dari 4. Benar, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ibu kasih waktu 5 menit untuk ngerjain ya, cukup nggak? Oke, 5 menit ya.
Boleh langsung dikerjakan. Ibu, Tiara mau coba nomor 3. Iya, boleh Tiara. Dibacain dulu ya soalnya. Perhatikan kembali soal nomor 1. Lengkapilah titik-titik di bawah ini. Ani kakak dari Budi. Dari sini didapat pasangan berurutan Ani, Budi. Adi kakak dari Surya dan Hani. Dari sini didapat pasangan berurutan Adi, Surya dan Adi, Hani. Terus ya, Adi, Surya dan Adi, Hani. Nah, selanjutnya Ina kakak dari Dedi. Dari sini didapat pasangan berurutan Ina, Ina ada Ina kakak dari Dedi. Dari sini didapat pasangan berurutan Ina, Dedi. Ina, Dedi. Nah, terus Selanjutnya ada Iman, kakak dari Santi. Dari sini didapat pasangan berurutan Iman, Santi. Santi. Kumpulan dari semua pasangan berurut di atas dapat dinyatakan dengan himpunan, yaitu Ani, Budi, Adi, Surya, Adi, Surya, terus Adi, Hani, Ina, Dedi, Dedi, dan Iman, Santi. Santi. Selanjutnya, himpunan tersebut disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Sudah, Ibu. Nah, yang lain, Risti sama Keisa, jawabannya sama atau berbeda? Sama Ibu. Sama, oke. Risti gimana? Sama atau berbeda? Ibu. Ya, oke. Jawaban Ara udah benar ya, Tiara udah benar. Jadi pasangan berurutannya didapat bahwa Ani, Budi, Adi, Surya, Adi, Hani, kemudian Ima, Dedi, dan Iman, Santi. Sehingga himpunan tersebut dikatakan himpunan pasangan berurutan. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Dari nomor 1 tadi berarti Dedi, Santi, Hani, Surya, dan Budi ya. Nah, yang dimintanya menyatakan relasi pada nomor 2 dalam diagram Kartesius. Nah, mau lihat soalnya dulu yang nomor 2 ya berarti. Nah, ini dinyatakan dalam diagram Kartesius. Silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Risti udah Ibu. Ya boleh Risti. Kita balik ya sini. Boleh langsung aja sebutin jawabannya. Untuk yang sumbu mendatar itu ada 1, 3, 2, 3. Untuk yang tegak, sumbu tegaknya ada 1, 2, 3, sama 4. 3, 4. Nah, terus
Satu 1,2 1,2 berarti di untuk 1,2 Hmm. 1,3 1,3 1,4 ya 1,4 2,3 2,3 2,4 2,4 sama 3,4. Gini ya. Gimana? Iya. Jawabannya sama? Keisa sama Tiara? Sama Ibu. Oke, sama ya. Berarti udah jawabannya udah benar ini. Jadi 1,2, 1,3 dan 1,4, 2,3 dan 2,4 dan terakhir 3,4. Ininya juga udah benar bahwa himpunan A-nya berada di sumbu mendatar dan himpunan B-nya berada di sumbu tegak. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak dari materi yang udah kita pelajari tadi? Ada? Nggak ada ya? Berarti udah paham semua ya materinya ya? Kalau gitu ibu yang nanya, nanti yang tahu jawabannya boleh langsung buka mic-nya ya. Jadi jika terdapat dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, apakah himpunan tersebut bisa dikatakan sebuah relasi? Gimana? Ada yang ingin menjawab? Mencoba? Gimana, ada yang ingin mencoba? Ada yang tahu jawabannya? Bisa Ibu. Ya, boleh Kaisa, gimana jawabannya? Jawabannya iya jika memiliki aturan hubungan. Iya, benar. Jadi, sebuah relasi jika mempunyai himpunan A dan himpunan B bisa dikatakan relasi jika memiliki aturan hubungan di antara keduanya. Oke, mungkin Ibu kasih contoh satu lagi ya, terakhir. Nah, dari gambar ini ada warna merah, kuning, dan biru. Kesa boleh pilih mau warna apa? Warna merah Ibu. Oke, Kesa warna merah. Boleh pilih lebih dari satu, Kesa mau pilih merah aja atau mau pilih yang lain juga? Boleh merah kuning. Merah kuning. Tiara, pilih warna apa? Tiara mau warna kuning sama biru, Ibu. Kuning, biru. Tiara. Kemudian Ristiana, gimana, warna apa? Biru, Ibu. Warna apa? Merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru semuanya ya. Merah, Ya. kuning, biru. Nah, dari yang udah kalian pilih tadi, menurut kalian termasuk relasi atau bukan? Termasuk, Ibu. Termasuk relasi. Coba ada yang bisa nyebutin nggak himpunan A-nya apa, himpunan B-nya apa? Himpunan A-nya itu Ya. ada Ri, Kaisa, sama Tiara. Ya. Terus himpunan B-nya? Himpunan B-nya ada merah, kuning, biru. Ya, benar. Nah, dari dua himpunan tersebut ada yang tahu bahwa itu termasuk relasi atau bukan? Ada yang tahu jawabannya?
Iya, Ibu. Relasi. Ya, termasuk relasi karena hubungannya apa? Warna yang disukai Ya, atau warna yang dipilih, Ibu? ya boleh. Dua ya, berarti punya dua hubungan ya. Iya, Ibu. Disukai bisa warna yang dipilih. Oke. Ya, benar gitu. Udah paham ya berarti. Mungkin ada yang ingin ditanyain lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini? Gimana? Tidak ada. Ibu. Itu si Risti mau bertanya, Ibu. Ya boleh Rizky. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Tidak ada. Nggak ada. Mungkin Ara sama Keisha ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu, sudah cukup. Ya, Keisha cukup. Tiara? Tiara ada, Ibu. Ya boleh. Misalnya gini, Bu. Kan misalnya himpunan A itu terdiri dari Januari, Februari, Maret, sama April. Ya. Terus himpunan B-nya itu terdiri dari angka 28, 29, 30, sama 31. Itu tuh memiliki relasi nggak, Bu? Masuk Kalau akal. iya, itu tuh kayak relasinya gimana ya, Bu? Ada yang Tiara nanyain itu dari himpunan A dan himpunan B, apakah merupakan relasi? Kalau jika iya merupakan relasi, hubungannya apa gitu ya Tiara. Kemudian dari Keisha sama Ristiana, tahu nggak jawabannya? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang pengen coba? Hubungannya Bu, Ya, punya hubungan nggak? punya. Ini dari jumlah hari bukan? Ya, jumlah hari ya. Keisha juga apa? Hari. Ya, Di jumlah hari. berarti kalau dia memiliki hubungan yaitu jumlah hari, berarti termasuk relasi nggak Keisha? Termasuk Ibu. Ya benar, itu Tiara udah paham. Berarti dari dua himpunan tadi hubungannya adalah jumlah harinya. Gimana? Baik, Ibu paham. Terima kasih, Bu dan teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup ya. Oke, kalau gitu kita akhiri. Sebelum itu kita akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan belajar mengenai fungsi, domain, kodomain, dan range. Jadi anak-anak sekalian boleh baca-baca buku, cari-cari di internet dulu sebelum kita belajar pada pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dulu pada pelajaran pagi hari ini. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Nah. Udah.